Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati pada mata kuliah Aljabar Boolean di pertemuan ke-9 ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas teknik minimisasi fungsi Boolean dengan peta Karnaugh. Yang pertama adalah pasangan. Yang dimaksud pasangan adalah dua buah angka 1 yang bertetangga. Kita perhatikan peta Karnaugh berikut ini. Bisa dilihat pada peta Karnaugh berikut terdapat dua angka 1 yang saling bertetangga. Hal selanjutnya yang kita lakukan adalah kelompokkan kedua angka 1 tersebut. Dari peta Karnaugh di atas, dengan memperhatikan output angka 1 tersebut, diperoleh fungsi Boolean yang belum disederhanakan adalah fw, x, y, z itu sama dengan, bisa kita lihat output angka 1 pada baris ketiga kolom ketiga, itu menghasilkan W dikali X dikali Y dikali Z. Lalu, output angka 1 pada baris ketiga kolom keempat itu menghasilkan W dikali X dikali Y dikali Z aksen. Dengan mengelompokkan kedua angka tersebut, perhatikan dari baris dan kolom yang ditempati kedua angka 1 tersebut. Pada baris, diperoleh angka 11. Kita perhatikan bahwa angka 11 ini dimiliki oleh kedua output angka 1 yang dikelompokkan. Sehingga penyederhanaan atau minimisasi pada baris ini adalah angka 11 ini yang mewakili peubah W dan X. Oleh karena itu, diperoleh minimisasinya adalah W dikali X. Selanjutnya pada kolom diperoleh angkanya adalah 11 dan 10. Kita akan mencari pasangan angka yang sama. Jadi ingat, angka yang di depan ya pada kolom itu mewakili Y atau Y aksen. Kalau 0 Y aksen, kalau 1 Y. Lalu angka yang di belakang pada kolom itu berarti mewakili Z atau Z aksen. Kita lihat di situ angkanya 11 dan 10. Ternyata angka yang sama adalah angka 1 yang di bagian depan. Berarti mewakili peubah Y. Jadi kita memperoleh angka yang sama tersebut adalah angka 1 ya, yang mewakili peubah Y. Sehingga diperoleh hasil penyederhanaan adalah F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan W dikali X dikali Y. Bukti secara aljabar adalah sebagai berikut. Nah, diperoleh fungsi booleannya adalah f, w, x, y, z sama dengan w dikali x dikali y dikali z ditambah w dikali x dikali y dikali z aksen. Karena di sini ada 4 peubah, kita lihat dari masing-masing suku apakah ada 3 peubah yang sama. Ya, ternyata ada, yaitu w dikali x dikali y. Nah, oleh karena itu kita menggunakan sifat distributif ya atau aksioma B4 yang I1. Sehingga kita akan mendapatkan sama dengan W dikali X dikali Y dikali dalam kurung Z ditambah Z aksen. Nah, menggunakan sifat komplement Z ditambah Z aksen adalah 1. Atau sifat komplement itu juga tertulis pada aksioma B5 yang I1. Sehingga kita mendapatkan hasil W dikali X dikali Y dikali 1. Nah, kita ingat bahwa apapun dikali 1 itu hasilnya adalah suku atau peubah itu sendiri ya. Sehingga kita akan mendapatkan sama dengan W dikali X dikali Y, yaitu dengan menggunakan aksioma B2 yang I2, yaitu menggunakan sifat identitas yang I2. Nah, ini adalah hasil penyederhanaannya secara aljabar. Yang kedua adalah kuat atau 4 buah angka 1 yang bertetangga. Kita perhatikan peta Karnaugh berikut ini. Ini adalah salah satu bentuk 4 buah angka 1 yang bertetangga. Dari peta di atas, dengan memperhatikan output angka 1, akan diperoleh fungsi boolean yang belum disederhanakan adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya
Apa yang kita lakukan untuk penyederhanaannya? Kita lihat angka pada baris dan kolom yang ditempati keempat angka tersebut. Pada baris, angka yang ditempati oleh keempat angka 1 output tersebut adalah 11. Kita lihat apakah angka 11 ini dimiliki oleh keempat angka output tersebut. Iya ya, angka 11 ini dimiliki oleh semua output angka 1 tersebut. Artinya, angka 11 ini merupakan penyederhanaan pada baris. Nah, angka 11 ini mewakili peubah W dikali X. Selanjutnya pada kolom diperoleh angka 00, 01, 11, dan 10. Kita lihat angka yang di depan, itu yang mewakili Y atau Y aksen, itu kan apa? Kolom ke-1 0, kolom kedua 0. Tapi kolom ke-3 dan ke-4 itu 1. Berarti tidak ada angka yang sama. Begitu juga dengan angka kedua di kolom tersebut. Itu berarti mewakili set aksen atau set. Pada kolom ke-1 0, kolom kedua 1, kolom ketiga 1, kolom keempat 0. Berarti memang tidak ada angka yang sama juga. Artinya pada kolom ini tidak ada penyederhanaannya. Sehingga diperoleh hasil penyederhanaannya adalah F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan W dikali X saja. Bukti secara aljabar adalah sebagai berikut. Nah, fungsi booleannya ya, F, W, X, Y, Z itu kan sama dengan W dikali X dikali Y aksen dikali Z aksen ditambah W dikali X dikali Y aksen dikali Z ditambah W dikali X dikali Y dikali Z ditambah W dikali X dikali Y dikali Z aksen. Nah, kita akan melakukan pengelompokan ya. Nah, pengelompokan pertama itu, jadi kita lihat dari masing-masing suku itu apakah ada 3 variabel yang sama. Nah, pengelompokan yang pertama itu yang berwarna kuning ya. Kita lihat bahwa ada 3 variabel yang sama yaitu W, X, dan Y aksen. Nah, pada pengelompokan yang kedua itu yang berwarna ungu ya, itu juga ada 3 variabel yang sama yaitu W dikali X dikali Y. Nah, oleh karena itu kita bisa menerapkan sifat distributif ya, yang pertama, sehingga kita akan mendapatkan hasil sama dengan W dikali X dikali Y aksen dikali dalam kurung Z aksen ditambah Z ditambah W dikali X dikali Y dikali dalam kurung Z ditambah Z aksen. Nah, Z aksen ditambah Z maupun Z ditambah Z aksen ya, itu kan menurut sifat komplement itu hasilnya berapa? 1. Sehingga kita akan mendapatkan sama dengan W dikali X dikali Y aksen dikali 1 ditambah W dikali X dikali 1. Sehingga, ingat apapun dikali 1 adalah dirinya itu sendiri ya. Sehingga kita akan mendapatkan sama dengan W dikali X dikali Y aksen ditambah W dikali X dikali Y. Nah, sekarang kita lihat masing-masing suku dari hasil terakhir tersebut. Itu kan ada 3 variabel. Berarti untuk menyederhanakan kita lihat apakah ada 2 variabel yang sama dari masing-masing suku. Ternyata ada ya. W dan X ya, sehingga kita terapkan lagi sifat distributif ya, sehingga kita akan mendapatkan sama dengan W dikali X dikali dalam kurung Y aksen ditambah Y. Sekali lagi, Y aksen ditambah Y menurut sifat komplement itu hasilnya 1 ya, sehingga kita akan mendapatkan W dikali X dikali 1. Nah, W dikali X dikali 1 otomatis hasilnya akan menjadi W dikali X. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana ya. Selanjutnya ada bentuk lain dari pengelompokan kuat adalah sebagai berikut. Nah, kita perhatikan peta Karnaugh berikut ini. Nih ya, sebagai contoh, di situ ada 4 angka 1 yang saling bertetangga ya. Nah, selanjutnya kita kelompokkan keempat angka tersebut, kita tuliskan ya. Kita garis tebal ya pada keempat angka tersebut. Nah, dari peta di atas, dengan memperhatikan angka output tersebut ya, angka output 1 itu, diperoleh fungsi boolean yang belum disederhanakan adalah, ini ya, bisa kalian lihat ya,
yaitu f, w, x, y, z ya. Nah, sama dengan ya w dikali x dikali y aksen dikali z aksen itu mewakili suku yang baris ketiga kolom ke-1 ya. Lalu w ditambah w dikali x dikali y aksen dikali z itu berarti mewakili output pada baris ketiga kolom kedua ya. Lalu w dikali x aksen dikali y aksen dikali z aksen itu mewakili output pada baris keempat kolom pertama ya. Lalu yang terakhir ditambah w dikali x aksen dikali y aksen dikali z. Itu mewakili output pada baris keempat kolom kedua. Nah, dari pengelompokan tersebut, selanjutnya kita perhatikan angka dari baris dan kolom yang ditempati keempat angka 1 output tersebut. Ya. Nah, untuk yang baris ya, kita lihat diperoleh angka 11 dan 10 ya, itu mewakili peubah Wx. Nah, kita lihat dari kedua pasangan angka tersebut, kita lihat angka yang sama. Ternyata angka yang sama adalah angka 1. Nah, angka 1 tersebut mewakili peubah W. Berarti penyederhanaan pada baris ini adalah W ya. Selanjutnya kita lihat yang kolom. Dari kolom ya, pasangan angka yang dimiliki oleh keempat angka 1 output tersebut adalah 00 dan 01. Nah, kita lihat angka 00 dan 01 ini mewakili peubah YZ ya. Nah, angka yang sama dari kedua pasangan tersebut adalah angka 0 yang mewakili peubah Y. Karena nilainya 0, berarti 0 tersebut adalah Y aksen. Sehingga hasil penyederhanaan pada kolom ini ya adalah Y aksen. Sehingga diperoleh hasil penyederhanaannya adalah perkalian antara penyederhanaan baris dan kolom tersebut ya, yaitu f, w, x, y, z sama dengan w dikali y aksen. Bukti secara aljabar adalah sebagai berikut. Kita lihat pada fungsi yang belum disederhanakan ini ada 4 buah suku. Fungsi boolean ini terdiri dari 4 peubah. Cara menyederhanakannya adalah dengan kita lihat masing-masing suku ini apakah ada 3 peubah atau variabel yang sama. Ya, jika ada, kita bisa menerapkan sifat distributif ya. Nah, kita lihat dari pengelompokan yang pertama, yaitu yang berwarna orange ya, itu ada 3 peubah yang sama yaitu W, X, dan Y aksen. Ya, selanjutnya pada pengelompokan yang kedua itu juga ada 3 peubah yang sama ya, yaitu W, X aksen, dan Y aksen. Nah, dengan menerapkan sifat distributif, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kita ingat bahwa A ditambah A komplement sama dengan 1 ya, sifat komplement ya, hukum komplement. Sehingga Z aksen ditambah Z adalah 1. Kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita ingat sifat identitas ya, atau hukum identitas, bahwa apapun dikalikan 1 adalah suku atau peubah itu sendiri. Sehingga kita akan mendapatkan hasil sama dengan W dikali X dikali Y aksen ditambah W dikali X aksen dikali Y aksen. Nah, kita lihat masing-masing suku ini terdiri dari 3 peubah ya, 3 literal masing-masingnya. Nah, kita lihat apakah ada 2 suku yang sama ya. Ada ya, ternyata W dan Y aksen. Sehingga kita bisa menerapkan sifat distributif ya. Kita akan memperoleh hasil sebagai berikut ya. Nah, kita ingat ya bahwa sekali lagi X ditambah X aksen adalah 1. Sehingga kita akan mendapatkan hasil W dikali Y aksen dikali 1. Ingat, apapun dikali 1 adalah suku itu sendiri. Sehingga kita akan mendapatkan hasil W dikali Y aksen. Yang ketiga adalah oktet atau 8 buah angka 1 yang bertetangga. Nah, kita perhatikan peta Karnaugh berikut ini. Nah, ini salah satu contoh bentuk 8 buah angka 1 yang bertetangga ya.
Nah, dari peta di atas ya, dengan memperhatikan angka output ya, dari angka 1 tersebut ya, akan diperoleh fungsi boolean yang belum disederhanakan adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa tuliskan ya, masing-masing output ya, angka 1 pada tabel boolean berikut ya, yang di atas, menggunakan literal-literal ya, dalam bentuk mintermnya ya. Misalkan pada baris ke-3 kolom ke-1, itu kan berarti W dikali X dikali Y aksen dikali Z aksen. Lalu pada baris ketiga kolom kedua itu berarti W dikali X dikali Y aksen ya dikali Z. Dan seterusnya kalian tuliskan dalam bentuk SOP ya, sum of product. Nah, dari pengelompokan tersebut, kita perhatikan angka dari baris dan kolom yang ditempati ke 8 angka tersebut. Ya, ke 8 angka 1 tersebut. Nah, dari baris, ya, ternyata diperoleh pasangan angka 1, 1, dan 1, 0. Nah, kita lihat angka yang sama adalah angka 1. Angka 1 ini berarti mewakili peubah W. Berarti penyederhanaan pada baris ini adalah W. Lalu pada kolom diperoleh pasangan angka ya yang dimiliki oleh ke-8 angka 1 tersebut adalah 00, 01, 11, 10. Nah, dari keempat pasangan angka ini kita jelas ya tidak memiliki angka yang sama ya yang mewakili peubah YZ ya. Oleh karena itu penyederhanaan pada kolom itu tidak ada ya. Oleh karena itu, diperoleh hasil penyederhanaannya adalah F, W, X, Y, Z sama dengan W. Bukti secara aljabar adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk fungsi booleannya ya. Nah, seperti biasa kita akan mengelompokkan ya masing-masing suku fungsi boolean tersebut ya. Kita lihat ya. Masing-masing suku tersebut, apakah ada 3 variabel yang sama ya? Kita kelompokkan dua-dua ya, karena mau menerapkan yang sifat distributif. Nah, pengelompokan yang kita peroleh itu saya beri warna berbeda ya. Yang pertama itu pengelompokan yang berwarna hijau. Kita lihat itu 3 variabel yang sama adalah W, X, dan Y aksen. Lalu pada pengelompokan yang kedua yang berwarna kuning, itu 3 variabel yang sama adalah W, X, dan Y. Lalu pengelompokan yang ketiga yang berwarna ungu itu variabel yang sama adalah W, X aksen, Y aksen. Lalu pengelompokan yang keempat yang berwarna biru ya itu 3 variabel yang sama adalah W, X aksen, dan Y. Nah, kita terapkan sifat distributif, kita akan menghasilkan hasil seperti ini ya, yaitu sama dengan W dikali X dikali Y aksen dikali dalam kurung Z aksen ditambah Z. Ditambah W dikali X dikali Y dikali dalam kurung Z ditambah Z aksen. Lalu yang ketiga ditambah W dikali X aksen dikali Y aksen dikali dalam kurung Z aksen ditambah Z. Lalu yang terakhir ditambah W dikali X aksen dikali Y dikali dalam kurung Z ditambah Z aksen. Nah, Z aksen ditambah Z maupun Z ditambah Z aksen itu kan hasilnya adalah 1 ya, menggunakan sifat komplement. Sehingga kita akan mendapatkan hasil sama dengan W dikali X dikali Y aksen dikali 1 ditambah W dikali X dikali Y dikali 1 ditambah W dikali X aksen dikali Y aksen dikali 1 ditambah W dikali X aksen dikali Y dikali 1. Nah, kalau dikali 1 hasilnya adalah diri mereka sendiri ya, sehingga kita akan mendapatkan hasil sama dengan W dikali X dikali Y aksen ditambah W dikali X dikali Y ditambah W dikali X aksen dikali Y aksen ditambah W dikali X aksen dikali Y. Nah, karena ini tinggal 3 peubah ya, atau 3 variabel dari masing-masing suku, kita lihat apakah dari masing-masing suku tersebut ada 2 peubah yang sama ya. Nah, setelah melihat hal tersebut, kita mengelompokkan
dua-dua ya. Nah, pengelompokan pertama itu yang berwarna kuning ya. Itu ada dua peubah yang sama yaitu W dan X ya. Lalu untuk yang pengelompokan yang kedua yang berwarna hijau itu peubah yang sama adalah W dikali X aksen. Nah, dengan menerapkan sifat distributif kita akan mendapatkan sama dengan W dikali X dikali Y aksen ditambah Y ditambah W dikali X aksen dikali Y aksen ditambah Y. Nah, sekali lagi Y aksen ditambah Y adalah 1 ya, sehingga kita akan mendapatkan hasil sama dengan W dikali X dikali 1 ditambah W dikali X aksen dikali 1. Nah, apapun dikali 1 adalah dirinya sendiri, berarti kita akan mendapatkan hasil W dikali X ditambah W dikali X aksen. Nah, kita memperoleh masing-masing suku itu dua peubah. Kita lihat apakah dari masing-masing suku tersebut ada peubah yang sama, ada ya, yaitu W. Berarti kita bisa terapkan sifat distributif lagi, sehingga kita mendapatkan hasil sama dengan W dikali dalam kurung X ditambah X aksen. Nah, X ditambah X aksen adalah 1 ya, sehingga kita akan mendapatkan hasil W dikali 1. Nah, W dikali 1 adalah W itu sendiri. Seperti itu buktinya. Beberapa contoh penyederhanaan fungsi boolean dengan menggunakan peta Karnaugh ya. Nah, ini contoh yang pertama. Ini diberikan fungsi boolean yang dinyatakan dalam peta Karnaugh berikut ini. Ya, jadi ini sudah dituliskan dalam bentuk peta Karnaugh ya. Nah, ini sudah dituliskan masing-masing output ya, output angka satunya ya. Nah, kita diminta untuk menyederhanakan fungsi boolean yang bersesuaian dengan tabel peta Karnaugh tersebut ya. Penyelesaian, kita perhatikan peta Karnaugh berikut ini ya. Prinsip penyederhanaan menggunakan peta Karnaugh adalah dengan mengelompokkan angka 1 sebesar-besarnya. Karena semakin besar pengelompokan itu akan semakin sederhana. Nah, kita lihat dalam peta ini apakah ada 8 angka 1 yang bertetangga? Tidak ada ya. Kita turun, apakah ada 4 angka 1 yang bertetangga? Ada ya, yaitu yang pertama adalah ini ya. Nah, pada pengelompokan pertama ini, pasangan angka yang mewakili adalah 11 dan 10 ya, pada baris ya. Nah, pasangan angka pada baris ini yang sama adalah angka 1 yang di bagian depan, berarti mewakili peubah W. Sekarang kita lihat pasangan angka pada kolom, yaitu 00 dan 01. Angka yang sama adalah angka 0 yang di depan, berarti mewakili peubah Y aksen. Sehingga penyederhanaan pada kelompok pertama ini adalah W dikali Y aksen. Selanjutnya, ada 4 angka 1 bertetangga yang lainnya ya, yaitu ini. Nah, kita lihat pada pengelompokan ini, pasangan baris yang mewakili pengelompokan kedua ini adalah 00, 01, 11, dan 10. Bisa kita lihat baik angka yang di depan maupun angka yang di belakang itu tidak ada angka yang sama. Berarti penyederhanaan pada baris ini tidak ada. Sekarang kita lihat pada kolom. Nah, pada kolom adalah pasangan angka yang mewakilinya adalah 10. Angka 10 dimiliki oleh keempat angka 1 pada pengelompokan ini. Berarti 10 ini merupakan penyederhanaannya yang mewakili peubah Y, Z aksen. Berarti penyederhanaan pada pengelompokan ini adalah Y dikali Z aksen. Selanjutnya di situ tersisa 2 angka 1 ya. Berarti kita kelompokkan saja kedua angka 1 ini ya. Nah, pada pengelompokan ketiga ini, pasangan angka pada baris yang mewakili adalah 00. Angka 00 ini dimiliki oleh kedua angka 1 pada kelompok ketiga ini. Berarti 00 adalah penyederhanaannya yang diwakili oleh peubah W aksen dikali X aksen. Nah, kita lihat sekarang kolomnya itu diwakili oleh 01 dan 11. Angka yang sama adalah angka 1 yang di belakang, berarti mewakili peubah Z. Berarti penyederhanaan pada kelompok ketiga ini adalah W aksen dikali X aksen dikali Z. Berarti hasil penyederhanaan fungsi booleannya adalah ini ya, F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan W dikali Y aksen ditambah Y dikali Z aksen ditambah W aksen dikali X aksen dikali Z. Nah, ini ada contoh kedua. Nah, kita diminta untuk minimisasi atau menyederhanakan ya fungsi boolean yang bersesuaian dengan peta Karnaugh di bawah ini.
Nah, sekarang kita lihat peta Karnaugh di bawah ini ya. Penyelesaian, kita perhatikan peta Karnaugh berikut ini. Apakah ada 8 buah angka 1 yang bertetangga? Ada ya. Nah, kita kelompokkan ke 8 angka 1 tersebut. Kita lihat pasangan baris yang mewakili ke 8 angka 1 tersebut adalah 11 dan 10. Angka yang sama itu adalah angka 1 yang di bagian depan ya. Berarti penyederhanaannya pada baris adalah angka 1 yang di bagian depan yang mewakili peubah W. Sekarang kita lihat pasangan angka yang mewakili ke 8 angka 1 tersebut. Yaitu ada 00, 01, 11, dan 10. Nah, baik angka yang di depan maupun angka yang di belakang, ya, dari pasangan angka pada kolom ini tidak ada yang sama. Berarti pada pasangan angka kolom ini tidak ada yang hasil penyederhanaannya. Berarti penyederhanaan pada pengelompokan pertama ini adalah W. Selanjutnya, terlihat sisa angka 1 ya pada peta Karnaugh tersebut yang belum dikelompokkan. Nah, semakin besar pengelompokan itu semakin sederhana. Sehingga jika kita bisa mengawankan ya, mengelompokkan angka 1 tersebut dengan angka 1 yang lain, itu akan lebih sederhana. Oleh karena itu, pengelompokan angka 1 ini adalah sebagai berikut. Ya, jadi kita kelompokkan dengan angka 1 yang di bawahnya. Ya. Pokoknya semakin besar pengelompokan itu semakin sederhana. Kita lihat pasangan angka yang mewakili pengelompokan kedua ini adalah 01 dan 11. Angka yang sama dari kedua pasangan angka ini adalah angka 1 yang di bagian belakang. Berarti angka 1 ini mewakili peubah X ya. Selanjutnya kita lihat angka pada kolom. Angka pada kolom yang mewakili kedua angka 1 ini adalah 01. Nah, 01 ini dimiliki oleh kedua angka 1 ini ya. Berarti pada kolom ini 01 inilah penyederhanaannya. 01 ini mewakili peubah Y aksen dikali Z. Berarti penyederhanaan pada kelompok ini adalah X dikali Y aksen dikali Z. Diperoleh fungsi boolean yang disederhanakan adalah F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan W ditambah X dikali Y aksen dikali Z. Jika contoh di atas diselesaikan seperti di bawah ini, nah, jadi sisa angka 1 itu tidak kalian kelompokkan dengan angka 1 yang lain. Nah, pada pengelompokan pertama hasilnya sama ya, pada 8 angka 1 yang bertetangga. Namun, pada pengelompokan yang kedua, kita akan mendapatkan hasil W dikali X aksen, dikali Y aksen, dikali Z. Nah, maka fungsi boolean hasil penyederhanaan dari pengelompokan di atas adalah ini, ya. F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan W ditambah W aksen dikali X dikali Y aksen dikali Z. Ada 5 literal, ya, yaitu W aksen, X, Y aksen, dan Z. Hasil tersebut belum sederhana ya dibandingkan dengan pengelompokan sebelumnya yang hanya terdiri dari 4 buah literal, yaitu W, X, Y aksen, dan Z. Jadi intinya, semakin besar pengelompokan angka 1 tersebut, itu akan semakin sederhana. Selanjutnya, teknik minimisasi peta Karnaugh dengan rolling atau penggulungan. Nah, kita perhatikan minimisasi fungsi boolean yang bersesuaian dengan peta Karnaugh berikut. Di sini terlihat ada 4 buah angka 1, ya, tapi masing-masing terletak di kolom ke-1 dan kolom ke-4. Di ujung-ujung peta Karnaugh-nya. Sebelum kita mengenal teknik rolling, otomatis kita akan mengelompokkan 4 angka 1 tersebut menjadi pasangan ya, yaitu 2 buah angka 1 yang bertetangga. Sehingga dari kelompok 1 ya, bisa kita lihat ya, bahwa pasangan baris yang mewakili kelompok pertama ini adalah 01 dan 11.
Ya kan? Angka yang sama adalah angka 1 yang di belakang, berarti mewakili perubahan X. Lalu pada kolom itu angka 00. Angka 00 ini dimiliki oleh kedua angka 1 tersebut ya. Sehingga 00 ini adalah penyederhanaan pada kolomnya yang mewakili perubahan Y aksen dikali Z. Berarti hasil dari pengelompokan pertama ini adalah X dikali Y aksen dikali Z. Selanjutnya kita lihat pengelompokan yang kedua yang terletak pada kolom keempat. Nah, pasangan baris ya, angka pada baris yang mewakili kelompok kedua ini adalah 01 dan 11 ya. Berarti angka yang sama adalah angka 1 yang di belakang atau yang nomor kedua ya. Angka 1 ini mewakili perubahan X. Sekarang kita lihat yang kolom itu adalah 10. Angka 10 ini dimiliki oleh kedua angka 1 tersebut. Berarti pada kolom penyederhanaannya adalah 10 yang mewakili perubahan Y dikali Z aksen. Berarti penyederhanaan pada kelompok kedua ini adalah X dikali Y dikali Z aksen. Nah, diperoleh fungsi boolean ya dengan pengelompokan di atas adalah F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan X dikali Y aksen dikali Z aksen ditambah X dikali Y dikali Z aksen. Terlihat bahwa hasil ini belum sederhana, karena bisa kalian lihat dari kedua suku ini ada dua perubahan yang sama, yaitu X dan Z aksen. Sehingga kan kita masih bisa ya menyederhanakan ya secara aljabar menggunakan sifat distributif. Jadi hasilnya akan lebih sederhana. Untuk penyelesaian yang lebih sederhana, digunakan teknik penggulungan sebagai berikut. Nah, jadi kita gulung ya kedua ujung kolom 1 dan kolom 4 ya. Bisa juga mungkin ada bentuk penggulungan lain itu terletak pada baris 1 dan baris keempat ya. Jadi penggulungan itu bisa dilakukan ketika angka 11 itu terletak pada ujung-ujung baik baris maupun kolom. Nah, di sini contoh yang kita perhatikan adalah terletak pada ujung-ujung kolomnya ya. Nah, kita kelompokkan keempat angka 1 tersebut sehingga kita akan mendapatkan pada baris ya, pasangan angka yang mewakili adalah 01 dan 11 ya, berarti angka yang sama adalah 1 yang di bagian belakang yang mewakili perubahan X. Lalu baris pada kolom ya, pasangan angka pada kolomnya adalah 00 dan 10. Angka yang sama adalah angka 0 yang di belakang, berarti mewakili perubahan Z aksen. Sehingga dengan teknik penggulungan ini, kita akan mendapatkan hasil X dikali Z aksen. Diperoleh fungsi boolean yang disederhanakan adalah F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan X dikali Z. Contoh selanjutnya adalah sederhanakan fungsi boolean. Nah, ini bentuk fungsi booleannya. Apa yang harus kita lakukan pertama? Otomatis kita akan menuliskan fungsi boolean tersebut ke dalam peta Karnaugh ya. Ini berarti peta Karnaugh 3 berubah. Nah, peta Karnaugh untuk fungsi tersebut adalah ini ya. Bisa kita lihat ya, untuk suku yang pertama itu adalah X aksen Y, Z. Berarti X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1. Itu berarti baris pertama, kolom ketiga. Selanjutnya X, Y aksen, Z aksen. Berarti X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti baris kedua, kolom ke-1. Kita tuliskan angka 1, dan seterusnya ya. Sampai keempat angka suku tersebut, kita tuliskan outputnya pada peta Karnaugh. Sehingga kita mendapatkan peta Karnaugh sebagai berikut. Nah, yang kita lakukan adalah melihat pengelompokannya ya. Apakah ada 4 angka 1 yang bertetangga? Tidak ada ya. Berarti kita lihat apakah ada 2 angka 1 yang bertetangga? Ada ya. Yang pertama, nah kita gunakan teknik rolling ya. Pada angka 1 yang berada di kolom ke-1 dan kolom ke-4. Kita lihat pada pengelompokan pertama ini, pada baris, angka yang mewakili kedua angka output 1 ini adalah angka 1. Ya. Karena angka 1 ini, ya pada baris itu dimiliki kedua angka output 1 ini, berarti penyederhanaan pada baris adalah angka 1 ini yang mewakili perubahan X. Selanjutnya kita lihat kolom, pasangan angka yang mewakili adalah 00 dan 10.
ternyata angka yang sama adalah angka 0 yang di belakang. Berarti mewakili peubah set aksen. Sehingga kita mendapatkan penyederhanaan pada pengelompokan ini adalah X dikali Z aksen. Selanjutnya kita kelompokkan angka 1 yang tersisa. Nah ini ya, pengelompokan kedua. Kita lihat angka pada baris yang mewakili kedua angka output tersebut adalah 0 dan 1. Jelas 0 dan 1 berbeda ya, berarti tidak ada penyederhanaan pada barisnya. Sekarang kita lihat yang kolom, itu angka 11. Angka 11 ini dimiliki oleh kedua angka 1 pada pengelompokan tersebut. Berarti penyederhanaan pada kolomnya adalah angka 11 ini, yang mewakili peubah Y dikali Z. Berarti penyederhanaan pada kelompok ini adalah Y dikali Z. Diperoleh hasil penyederhanaannya adalah F dalam kurung X, Y, Z sama dengan Y dikali Z ditambah X dikali Z aksen. Selanjutnya, adapun teknik minimisasi pengelompokan berlebihan yang menyebabkan hasilnya itu belum sederhana. Jadi kalau kita mengelompokkan secara berlebihan itu juga hasilnya akan tidak sederhana ya. Contoh pengelompokan berlebihan ya, kelompok berlebihan. Nah, sederhanakan fungsi boolean yang bersesuaian dengan peta Karnaugh di bawah ini. Nah, ini ya, peta Karnaugh-nya. Penyelesaian. Nah, kita perhatikan peta Karnaugh berikut. Bisa kita lihat di situ ada 4 angka ya, 4 buah angka 1 ya. Nah, kita lihat bahwa 4 buah angka 1 itu tidak saling bertetangga, tapi masing-masing 2 angka 1 itu saling bertetangga. Berarti kita bisa mengelompokkan kedua angka 1 tersebut sebagai pasangan ya. Nah, pengelompokan yang pertama adalah ini ya. Bisa kita lihat pada pengelompokan pertama ini, pasangan baris yang mewakili adalah 01 dan 11 ya. Angka yang sama adalah angka 1 yang di belakang, berarti mewakili peubah X. Selanjutnya pada kolom, yang mewakili kedua angka 1 ini adalah 01. 01 ini jelas dimiliki oleh kedua output tersebut ya. Berarti 01 ini merupakan penyederhanaan pada kolom. 01 ini mewakili peubah Y aksen dikali Z. Berarti penyederhanaan dari kedua angka 1 ini adalah X dikali Y aksen dikali Z. Nah, selanjutnya ini ada pengelompokan yang kedua. Nah, pada pengelompokan kedua ini, kita lihat pasangan angka yang mewakili kedua angka 1 ini adalah 11. Nah, jelas pasangan angka 11 ini dimiliki oleh kedua angka 1 pada kelompok kedua ini. Berarti penyederhanaan pada baris ini adalah angka 11 yang mewakili peubah W dikali X. Ya. Selanjutnya kita lihat pasangan angka pada kolom, itu adalah 01 dan 11. Angka yang sama adalah angka 1 yang di bagian belakang, berarti mewakili peubah Z. Berarti penyederhanaan pada kelompok kedua ini adalah W dikali Y dikali Z. Selanjutnya, pengelompokan yang ketiga adalah ini ya. Nah, bisa kita lihat pasangan angka yang mewakili kedua angka 1 ini adalah 11 dan 10. Angka yang sama adalah angka 1 yang di bagian depan, berarti mewakili peubah W. Sekarang kita lihat yang kolom, pasangan angka yang mewakili kedua angka 1 pada kelompok ketiga ini adalah angka 11. Jelas angka 11 ini dimiliki ya oleh kedua angka 1 pada kelompok ini. Berarti penyederhanaan pada kolomnya adalah angka 11 yang mewakili peubah Y dikali Z. Berarti penyederhanaan pada kelompok ketiga ini adalah W dikali X dikali Z. Berarti hasil penyederhanaan ya, fungsi boolean ya dengan pengelompokan di atas itu adalah F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan X dikali Y aksen dikali Z ditambah W dikali Y dikali Z ditambah W dikali X dikali Z. Nah, hasil ini itu belum sederhana karena terjadi pengelompokan yang berlebihan. Pengelompokan yang berlebihan tersebut akan kita lihat pada langkah selanjutnya. Penyelesaian yang lebih minimal adalah sebagai berikut. Nah, jadi keempat angka 1 ini ya, itu bisa kita kelompokkan hanya dengan 2 kelompok saja. Jadi dari langkah sebelumnya ya, pengelompokan kedua itu tidak usah dilakukan. Nah, itulah
pengelompokan yang berlebihan, ya. Nah, berarti kan bisa kalian lihat dengan kedua pengelompokan ini, itu keempat angka satunya sudah tercover ya, sudah dikelompokkan. Yang menghasilkan kelompok satunya adalah X dikali Y dikali Z, kelompok keduanya adalah W dikali Y dikali Z ya. Sehingga hasil penyederhanaannya adalah F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan X dikali Y dikali Z ditambah W dikali Y dikali Z. Contoh selanjutnya, sederhanakan fungsi boolean yang bersesuaian dengan peta Karnaugh di bawah ini. Nah, ini peta Karnaugh dengan peubahnya A, B, C, D ya. Berarti nanti hasilnya dalam peubah A, B, C, D ya. Penyelesaian. Nah, kita perhatikan peta Karnaugh berikut ini. Ingat, di sini peubahnya adalah A, B, C, D ya. Nah, kita lihat apakah ada 8 angka 1 yang bertetangga? Tidak ada ya. Berarti kita turun ke 4 angka 1 yang bertetangga. Ada ya, yaitu, nah ini ya, kelompok pertama. Nah, bisa kita lihat pasangan angka yang mewakili keempat angka 1 ini adalah pada baris ya, adalah angka 11. Ya, angka 11 ini dimiliki oleh keempat angka 1 pada kelompok pertama ini. Berarti penyederhanaan barisnya adalah angka 11 ini yang mewakili peubah A dikali B. Selanjutnya kita lihat kolom. Nah, pasangan angka yang mewakili keempat angka ini adalah 00, 01, 11, dan 10. Jelas baik angka yang di depan maupun angka yang di belakang itu tidak ada yang sama ya. Sehingga penyederhanaan pada kelompok pertama ini adalah A dikali B. Selanjutnya kita lihat apakah ada 4 angka 1 yang bertetangga masih bisa dibentuk ya, yaitu pengelompokan berikut ini ya. Jadi walaupun kedua angka 1 yang terletak pada baris ketiga itu sudah dikelompokkan, itu bisa kalian kelompokkan lagi dengan angka 1 lainnya. Ya. Ingat prinsipnya, semakin besar pengelompokan itu semakin sederhana. Pada pengelompokan kedua ini, pasangan baris yang mewakili keempat angka ini adalah 11 dan 10. Angka yang sama adalah angka 1 yang di bagian depan, ya, berarti mewakili peubah A. Selanjutnya kita lihat pasangan angka pada kolom, yaitu 01 dan 11. 01 dan 11 angka yang sama adalah angka 1 yang di belakang, berarti mewakili peubah D. Berarti penyederhanaan pengelompokan kedua ini adalah A dikali D. Selanjutnya, apakah ada pengelompokan 4 angka 1 yang bertetangga? Masih ada, yaitu sebagai berikut. Nah, pada pengelompokan ketiga ini, pasangan baris yang mewakili keempat angka ini adalah angka 1 dan 10. Ya. Yang sama adalah angka 1 yang di bagian depan ya, berarti mewakili peubah A. Selanjutnya kita lihat kolomnya ya. Pasangan angka yang mewakili keempat angka pada pengelompokan ketiga ini adalah 11 dan 10. Angka yang sama adalah angka 1 yang di depan, berarti mewakili peubah C. Berarti penyederhanaan kelompok ketiga ini adalah A dikali C. Nah, selanjutnya kita terlihat angka 1 ya, yang tersisa. Kita lihat apakah bisa mengelompokkan menjadi 4 angka buah 1 yang bertetangga? Tidak ya. Berarti kita turun ke 2 buah angka 1 yang bertetangga. Bisa ya, dengan angka 1 di bawahnya. Sehingga pengelompokan yang keempat adalah sebagai berikut. Kita lihat pasangan angka pada baris yang mewakili kedua angka 1 pada pengelompokan keempat ini adalah 01 dan 11. Angka yang sama adalah angka 1 yang di belakang, berarti mewakili peubah B. Selanjutnya kita lihat pada kolom angka 1, kedua angka 1 ini ya, diwakili oleh pasangan angka 11. Terlihat bahwa pasangan angka 11 ini dimiliki oleh kedua angka 1 pada pengelompokan keempat ini. Ya. Nah, berarti angka 11 ini adalah penyederhanaan pada kolom yang mewakili peubah C dikali D. Berarti penyederhanaan pada kelompok keempat ini adalah B dikali C dikali D. Berarti diperoleh hasil penyederhanaan adalah F dalam kurung A, B, C, D sama dengan A dikali B ditambah A dikali D ditambah A dikali C ditambah B dikali C dikali D.
contoh berikutnya adalah sebagai berikut. Minimisasikan fungsi boolean berikut ini. Kita lihat pada fungsi boolean 3 peubah yaitu x, y, z ini, ada suku-suku yang literalnya belum lengkap ya, yaitu suku pertama x aksen dikali z, suku kedua x aksen dikali y, dan suku keempat y dikali z. Nah, oleh karena itu, kita ingat kembali bahwa dalam menuliskan fungsi boolean ke dalam peta Karnaugh, kita harus melengkapi literalnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, langkah penyelesaian yang kita lakukan adalah melengkapi literal fungsi boolean di atas. Yang pertama, x aksen dikali z. Yang kurang adalah y atau y aksen. Nah, kita ingat ya, apapun dikalikan 1 ya, sifat identitas ya adalah peubah atau suku itu sendiri. Sehingga ketika kita kalikan x aksen dikali z dikali 1, itu adalah x aksen dikali z itu sendiri. Lalu selanjutnya kita ingat bahwa 1 itu adalah y ditambah y aksen. Suatu peubah ditambah komplemennya, ya. Yaitu menggunakan hukum komplement. Karena di sini literal yang kurang adalah y atau y aksen, sehingga kita kalikan dengan y ditambah y aksen. Sehingga x aksen dikali z itu akan sama dengan x aksen dikali z dikali dalam kurung y ditambah y aksen. Selanjutnya kita terapkan sifat distributif, kita akan mendapatkan x aksen dikali y dikali z ditambah x aksen dikali y aksen dikali z. Selanjutnya suku x aksen dikali y itu berarti kurang z atau z aksen. Dengan langkah yang sama dengan sebelumnya, kita kalikan literal yang belum ada, yaitu kita kalikan dengan z ditambah z aksen. Dengan menerapkan sifat distribusi, ya, kita akan memperoleh x aksen dikali y dikali z ditambah x aksen dikali y dikali z aksen. Lalu yang terakhir, literal yang belum lengkap adalah y dikali z, berarti yang kurang adalah x atau x aksen. Sehingga kita kalikan y dikali z ini dengan x ditambah x aksen. Sehingga kita akan mendapatkan x dikali y dikali z ditambah x aksen dikali y dikali z. Sehingga diperoleh fungsi boolean di atas setelah kita lengkapi adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat ternyata di situ ada 3 suku yang sama, yaitu x aksen dikali y dikali z. Oleh karena itu, menggunakan sifat idempoten, ingat bahwa a ditambah a itu sama dengan a. Jadi, ketiga suku ini kita cukup tuliskan sebagai satu suku saja. Sehingga kita akan mendapatkan fungsi boolean yang literalnya sudah dilengkapi adalah sebagai berikut. Nah, baru bisa kita tulis ke dalam peta Karnaugh. Sehingga peta Karnaugh untuk fungsi tersebut adalah, nah ya, kalian isikan masing-masing suku ya ke dalam bentuk minterm di dalam peta Karnaugh-nya. Sehingga kita akan mendapatkan peta Karnaugh seperti pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ada 8 angka 1 yang bertetangga? Tidak ada ya. Kita ke 4 angka 1 yang bertetangga. Ada ya ternyata, yaitu ini. Kita lihat angka pada baris yang mewakili keempat angka 1 pada pengelompokan ini adalah 01. Jelas 01 itu bukan angka yang sama ya. Berarti pengelompokan pada baris itu tidak ada. Selanjutnya kita lihat pada kolom pasangan angka yang mewakili keempat angka 1 pada pengelompokan ini adalah 01 dan 11. Angka yang sama adalah angka 1 yang di belakang yang mewakili peubah Z. Berarti penyederhanaan pada kelompok 1 ini adalah Z. Selanjutnya tersisa angka 1 ya pada peta Karnaugh yang belum dikelompokkan tersebut. Nah, ingat prinsipnya semakin besar pengelompokan semakin sederhana. Apakah angka 1 tersebut bisa kita kelompokkan sebagai angka 1 ya yang bertetangga? Bisa ya, yaitu dengan angka 1 yang di sebelah kirinya. Nah, sehingga pada pengelompokan kedua ini kita mendapatkan sebuah pengelompokan 2 angka 1 yang bertetangga. Lanjut kita lihat angka pada baris yang mewakili pengelompokan ini adalah angka 0 ya. Angka 0 ini jelas dimiliki oleh kedua angka 1 tersebut ya.
Sehingga angka 0 ini merupakan penyederhanaan yang mewakili peubah X aksen. Selanjutnya kita lihat yang kolom, itu diwakili oleh angka, pasangannya adalah 11 dan 10. Angka yang sama adalah angka 1 yang di bagian depan, berarti mewakili peubah Y. Berarti penyederhanaan pada pengelompokan kedua ini adalah X aksen dikali Y. Sehingga diperoleh hasil penyederhanaannya adalah F dalam kurung X, Y, Z sama dengan Z ditambah X aksen dikali Y. Adapun contoh penggunaan peta Karnaugh 5 peubah adalah sebagai berikut. Nah, ini carilah fungsi sederhana dari, ini ya, fungsi booleannya diberikan dalam bentuk sum of product ya, berarti ini sudah dalam bentuk penjumlahan min-term ya, berarti ini kalau dituliskan dalam bentuk min-termnya adalah M0 ya, ditambah M2, ditambah M4, dan seterusnya sampai M31 ya. Penyelesaiannya adalah kita tuliskan fungsi boolean di atas ke dalam peta Karnaugh sehingga kita mendapatkan peta Karnaugh sebagai berikut ya. Kita isikan sesuai min-termnya ya. Nah, kita lihat pada pengelompokan yang pertama ya. Pada baris itu berarti apa? Pada baris pasangan angka yang mewakili adalah 00 ya. 00 ini dimiliki oleh keempat angka pada pengelompokan pertama ini. Berarti 00 ini penyederhanaan baris pada pengelompokan pertama ini. Berarti V aksen dikali W aksen. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang kolom, itu berarti 3 pasangan angkanya adalah 000, 010, 110, dan 100. Kita lihat angka yang pertama itu tidak ada yang sama ya, berbeda semua. Berbeda-beda ya, tidak ada yang sama. Lalu angka keduanya itu juga tidak ada yang sama. Nah, angka ketiganya itu ada yang sama. Ya, semuanya sama, 0 semua. Berarti untuk penyederhanaan ini ya, dari kelompok pertama ini berarti V aksen dikali W aksen dikali Z aksen. Ya. Selanjutnya untuk pengelompokan yang kedua, pasangan baris ya, pada barisnya yang mewakili pengelompokan ini adalah 01 ya. Dan 11. Angka yang sama adalah 1. 1 ini mewakili peubah W ya. Lalu pada kolom pasangan angka yang mewakili adalah 001, 011, 111, 101. Kita lihat pada angka pertamanya itu berbeda semua ya. Pada angka keduanya juga berbeda. Nah, pada angka ketiganya itu satu semua. Ya, berarti penyederhanaan kolomnya adalah angka 1 pada urutan ketiga yang mau diwakili oleh peubah Z. Berarti penyederhanaan ya dari ke-8 angka 1 ini adalah W dikali Z. Selanjutnya kita lihat pada pengelompokan yang ketiga. Pada barisnya adalah diwakili oleh pasangan 11 dan 10 dengan angka yang sama 1 yang mewakili peubah V. Selanjutnya kita lihat pasangan angka ya yang mewakili kolomnya adalah 001 dan 101. Nah, pada angka yang pertama itu 01 ya, berarti berbeda. Angka keduanya itu keduanya 0 ya, 00. Berarti ini adalah penyederhanaannya dan angka ketiga juga sama, yaitu 11. Berarti penyederhanaan pada kolom ini adalah 01 sebagai angka yang mewakili YZ. Berarti Y-nya 0, Z-nya 1. Berarti Y aksen dikali Z. Berarti penyederhanaan pada kelompok ketiga ini adalah V dikali Y aksen dikali Z. Diperoleh hasil penyederhanaannya adalah, nah, kita tambahkan ketiga hasil dari penyederhanaan kelompok tersebut. Latihan, silakan minimisasikan fungsi boolean berikut ya dengan peta Karnaugh. Ya. Nah, ini ada yang belum lengkap, berarti kalian lengkapkan. Yang literalnya belum lengkap, baru kalian tuliskan di peta Karnaugh. Nah, baru kalian sederhanakan menggunakan langkah-langkah pada peta Karnaugh. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah pengucapan maupun salah penulisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.